Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, berhubung kita belum bisa melakukan kegiatan belajar secara tatap muka, Ibu harap anak-anak semuanya dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menyimak materi pembelajaran yang sudah saya buat ini ya. Adapun materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yakni mengenai hakikat pembelajaran akidah akhlak. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar dalam proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan kita semua dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan pengertian akidah akhlak. Nah, kira-kira apa nih pengertian dari akidah akhlak? Ada yang tahu? Saya harap semuanya sudah tahu ya. Jadi pengertian akidah akhlak secara umum yaitu kepercayaan, keimanan, keyakinan secara mendalam, lalu direalisasikan atau diterapkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Sedangkan pengertian akhlak itu sendiri secara etimologi berasal dari kata khalaqa yang artinya menciptakan. Sedangkan secara terminologi, akhlak mempunyai arti ilmu yang menentukan batas antara baik dan juga buruk, antara yang baik dan juga tercela, tentang perkataan, perbuatan manusia secara lahir maupun secara batin. Nah, dari penjelasan di sini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pembelajaran akidah akhlak adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan siswa untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani sifat-sifat Allah. Kemudian merealisasikannya ke dalam perilaku setiap hari, bisa melalui kegiatan bimbingan, latihan, dan juga pembiasaan. Semoga dari penjelasan ini dapat diterima ya anak-anak. Kemudian saya akan melanjutkan pada pembahasan berikutnya mengenai kedudukan akidah. Akidah atau keyakinan adalah kepercayaan kepada Allah yang Maha Esa. Dalam berakidah, kita harus mengetahui sifat-sifat Allah atau yang disebut juga dengan Asmaul Husna. Nah, kira-kira apa sih arti dari Asmaul Husna? Yap, Asmaul Husna berasal dari kata asma yang artinya nama, husna artinya baik. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Kemudian ada berapa Asmaul Husna itu? Yap, Asmaul Husna ada 99. Kira-kira ada ndak nih yang hafal 99 Asmaul Husna? Kalau ndak hafal semuanya, ya kira-kira hafal sedikit-sedikit lah ya. Nah, nanti tolong dicatat di buku tulis beserta artinya serta contoh penerapannya Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian difotokan, dikirim ke saya nggih. Lanjut, di sini saya akan membahas mengenai sifat Allah Al-Afu. Nah, Al-Afu artinya apa? Hayo. Ya, Al-Afu artinya Allah Maha memaafkan dosa-dosa hambanya. Adapun pengamalan sifat Allah Al-Afu tersebut dalam kehidupan sehari-hari bisa berupa kita berzikir, kita sholat. Selain itu juga dapat menerapkan Asmaul Husna Al-Afu dengan cara jika ada teman kita yang melakukan kesalahan, kemudian meminta maaf, kita harus berlapang dada, kita harus mau memaafkan. Karena Allah saja mau memaafkan dosa-dosa kita. Masa kamu enggak? Lanjut, kemudian kita masuk pada pembahasan akhlak. Akhlak itu ada dua, kira-kira apa hayo? Yakni yang pertama adalah akhlak terpuji dan juga akhlak tercela. Akhlak terpuji itu terdiri dari apa saja toh? Akhlak terpuji bisa berupa kita sabar, kita menjaga kehormatan atau ifah, berani, dan juga adil. Nah, jika anak-anak bertanya, ifah itu apa sih Bu?
Ifah adalah perilaku agar seseorang menjauhi ucapan dan perbuatan yang kotor. Kemudian jika ada pertanyaan lagi, berani dalam konteks ini artinya apa, Bu? Berani dalam konteks ini adalah berani mempertahankan akhlak dan tabiat yang luhur atau tabiat yang baik. Kemudian ada pun contoh akhlak terpuji bisa dilihat pada video berikut ini. Nah, kemudian yang termasuk akhlak tercela itu apa saja sih? Ada yang tahu enggak kira-kira? Jadi contoh dari akhlak tercela itu ada 4. Yang pertama adalah ananiyah, artinya sombong. Kemudian yang kedua adalah ghadab, artinya pemarah. Yang ketiga hasad, artinya iri dan juga dengki. Kemudian yang keempat adalah ghibah, memfitnah atau menggunjing. Nah, dari teman-teman atau anak-anak semua di sini, siapa nih kira-kira yang masih suka menggibahin temennya yang lain? Jangan lagi ya. Kemudian ada pun contoh akhlak tercela dapat kita lihat pada video berikut ini. Sambil nunggu buka, kita main FIFA dulu. Oh, iya. Yang kalah nggak boleh marah loh. Iya, main. Yes, 1-0. Hihihihi. Yeah, aku bisa bangkit. Aku akan membalikan keadaan. A few moments later. Eits, nggak boleh marah loh. Oke, tadi masih pemanasan. Nah, anak-anak, saya harap dapat diperhatikan ya. Untuk akhlak yang terpuji atau akhlak yang baik bisa ditiru, kemudian untuk akhlak yang tercela mohon untuk dihindari ya. Saya harap sampai pada materi ini dapat dipahami ya. Kalau sudah dapat dipahami, kita masuk pada pembahasan ruang lingkup pembelajaran akidah akhlak. Adapun ruang lingkup akidah akhlak meliputi yang pertama aspek akidah, yang kedua adalah aspek akhlak, kemudian aspek adab islami, dan yang terakhir adalah aspek kisah teladan. Nah, untuk aspek akidah dan juga akhlak sudah kita bahas tadi ya. Nah, sekarang kita masuk pada aspek adab islami. Nah, adab itu ada 4. Kira-kira apa saja nih? Adabnya ada 4. Yang pertama adalah adab terhadap diri sendiri. Misalnya kita berpakaian yang bersih, rapi, sopan, itu termasuk adab terhadap diri sendiri. Kemudian yang kedua, adab kepada Allah. Contohnya kita senantiasa sholat, berzikir, mengaji, itu termasuk adab terhadap Allah. Kemudian yang ketiga adalah adab terhadap sesama. Misalnya kita bisa membantu orang tua, bisa membantu guru, bisa membantu teman, dan juga tetangga. Itu termasuk adab pada sesama. Kemudian yang keempat adalah adab terhadap lingkungan. Misalnya kita bisa menjaga kelestarian lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kita juga bisa menyayangi hewan. Itu termasuk adab terhadap lingkungan.
Lanjut, kemudian kita masuk pada materi terakhir mengenai aspek kisah teladan. Maksudnya kita dapat menirukan hal yang baik dari kisah-kisah Nabi dan juga para sahabat-sahabat Nabi. Nah, di sini nanti akan saya putarkan mengenai kisah Nabi, kemudian nanti harap dicari ya mengenai kisah teladan dari Nabi tersebut, kemudian dicatat, kemudian dikirimkan ke saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Aisyah, ini aku, ayahmu. Oh, ayah, silahkan masuk. Ada apakah gerangan, ayah? Anakku, aku hendak bertanya, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum aku kerjakan? Wahai ayah, engkau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum pernah ayah lakukan, kecuali satu. Oh ya? Apa itu? Wahai ayahku, setiap pagi dikala Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri menyuapi seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana. Hanya itu saja? Baiklah, akan aku lakukan. Di manakah engkau, sahabatku? Sudah beberapa hari engkau tidak datang. Sudah tiada lagi yang menyuapiku makan. Mungkin itu orangnya. Engkaukah itu, sahabatku? Sudah lama engkau tidak datang. Duduklah. Mana makanan untukku? Aku sudah lapar. Cepat, cepat. Kau tahu tidak kabar tentang Muhammad si pendusta itu? Aku dengar pengaruhnya semakin luas. Entah sihir apa yang dia gunakan. Bisa-bisanya ia mengaku rasul. Memangnya siapa dia? Hei, mana makanannya? Jangan diam saja. Kau kasar sekali. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya? Aku orang yang biasa memberikanmu makanan. Bohong. Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Kenapa? Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapaku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu. Pantasnya, dialah yang menjadi seorang rasul. Engkau benar, Bapak. Aku memang bukan dia. Hah? Lalu, siapa engkau? Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Namaku Abu Bakar. Lalu, kemana sahabatku yang biasa datang itu? Engkau yakin tidak tahu? Tidak. Orang yang engkau maksudkan itu sudah meninggal 2 hari yang lalu. Apa? Sudah meninggal? Benarkah? Benar, Bapak. Aku bahkan turut menguburkannya. Oh, mengapa orang sebaik itu meninggal? Padahal aku belum sempat membalas kebaikannya. Dia orang yang terbaik yang pernah aku temui di muka bumi ini. Bahkan melebihi saudara-saudaraku sendiri. Namanya pun aku tidak tahu. Bapak, maukah aku beritahu siapa orang itu sebenarnya? Siapa dia? Dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah Muhammad. Benarkah apa yang kau katakan?
dan menjadikan kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.